informasi-informasi tentang fikihnya, fikih bernegara, fikih daulah, nanti ada itu perlu kita kumpulkan. Tapi sebelum kepada view ini, ya, view cara Islam memandang peristiwa ini, saya mungkin perlu menyematkan satu perspektif tambahan bahwa umat Islam ini harus punya kewaspadaan. Karena di dalam surat At-Taubah itu Allah Subhanahu wa taala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim yuriduna ayutfi'u nurullahi biafwahim. Nah, itu jadi mereka berkehendak untuk memadamkan cahaya Allah biafwahihim dengan mulut-mulut mereka. Artinya kita itu harus mewaspadai ini, ya, mewaspadai upaya untuk mendistorsi ya, informasi dan berita. Kenapa? Karena memang pada hari ini pemberitaan itu didominasi oleh sumber-sumber yang notabene-nya itu berasal dari mereka, gitu ya, CNN lah, apalah ya, pokoknya media barat. Jadi kita harus mewaspadai itu. Karena apa? Karena berita-berita yang disampaikan barat itu sangat mungkin akan mendistorsi berita-berita atau informasi. Mungkin dalam istilahnya ada aspek tadlil dan tahrif dari setiap informasi, penyesatan dan penyimpangan informasi. Contoh misalkan begini, di dalam deal-deal yang dibuat oleh utusan Taliban dengan pemerintahan US Amerika, itu salah satunya adalah pemerintah Taliban diminta untuk memasukkan paket tentang dunia perempuan untuk ditempatkan selayaknya dalam pemerintahan dan seterusnya. Jadi ketika bicara tentang hebat-hebatnya ya Amerika itu, misalkan Barat itu mendikte agar umat Islam itu memperhatikan aspek perempuan gitu. Padahal sejatinya Islamlah yang paling mengerti dan paling hebat memuliakan wanita. Dan di dalam sejarahnya Barat itu punya jejak hitam tentang penempatan wanita dalam struktur sosial masyarakat. Maka ketika kita ini melihat informasi-informasi seperti ini harus dilihat dengan jernih. Oh, apa yang dimaksud dengan menempatkan wanita dalam kesetaraan? Apakah yang dimaksud itu kesetaraan gender, feminisme atau apa gitu? Maka ini harus diwaspadai. Jadi karena apa? Proses penyesatan dan penyimpangan itu sangat mungkin dilakukan oleh Barat. Sehingga umat Islam ini memiliki kewaspadaan gitu. Kemudian juga terkait dengan sikap Barat ini sangat mungkin ya ada upaya-upaya untuk melakukan kanalisasi terhadap gerakan umat Islam yang tak terbendung. Gitu. Karena saya melihat memang kesadaran politik umat Islam secara umum itu dari waktu ke waktu semakin meningkat. Artinya kesadaran bahwa ada realitas kehidupan yang jauh dari Islam dan mereka sudah mulai memandang Islam sebagai alternatif bahkan solusi satu-satunya, maka aspek ini akan terus membesar. Dan saya yakin Barat tidak akan pada titik tertentu akan tidak mampu untuk menghentikan gejolak kebangkitan Islam. Tetapi menuju arah itu sangat mungkin Barat itu melakukan kanalisasi, membuat kelompok ini, membuat kelompok itu, supaya apa? Supaya potensi umat Islam itu menjadi terbagi-bagi, akhirnya pecah, akhirnya mudah untuk dipatahkan. Mungkin ini tidak akan menghentikan proses kebangkitan umat Islam, hanya menghambat, mungkin hanya mengulur-ulur waktu saja. Tetapi kita mestinya bisa mengambil pelajaran dari peristiwa revolusi Iran atau kemudian kasus ISIS, sehingga persis seperti Nabi Muhammad SAW ingatkan la yuhdul mu'min min juhrin wahidin marrotain. Jangan sampai kemudian seorang muslim itu kejeblos lubang 2 kali. Nah, itu. Jadi umat Islam harus cerdas. Itu. Nah, lebih spesifik tentang bagaimana Islam misalkan menilai apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita di Taliban dalam merebut kekuasaan, sebenarnya kita ini belum bisa menghukumi secara secara zahir.
Karena ini kan baru bibitnya. Kita belum tahu operasionalnya seperti apa. Ya, bahwa spirit Islam itu begitu nampak ya. Dari sisi bajunya kita juga senang, apalagi ada bendera tauhidnya, itu kan membuat kita bangga. Tetapi kita kan belum tahu. Jangan sampai tadi kita ketipu lagi karena kita itu terlalu mudah percaya dengan informasi yang dibuat oleh Barat. Kita harus betul-betul melihat secara jernih seperti apa ya bentuk yang akan dibuat dioperasionalkan oleh sahabat-sahabat kita di Afghanistan. Tetapi begini, Islam memberikan guidance. Saya ingin ambil contoh misalkan tentang ISIS. Supaya kita juga bisa fair menilai tentang apa yang dilakukan oleh Taliban di Afghanistan. Jadi ketika ISIS itu dideklarasikan oleh siapa namanya Abu Bakar al-Baghdadi itu, maka segera ada semacam barometer yang bisa saya secara pribadi itu gunakan untuk mengukur valid atau tidak apa yang dideklarasikan oleh Abu Bakar al-Baghdadi. Kenapa? Yang pertama, ketika kita bicara tentang sistem khilafah ya, yang kemudian dideklarasikan oleh ISIS tadi, maka yang pertama wilayah kekuasaannya itu harus betul-betul wilayah yang bersandar kekuatannya penuh kepada dirinya sendiri, yaitu umat Islam. Dan faktanya waktu itu ISIS itu teritorialnya itu nggak karu-karuan, masuk Suriah, masuk Irak, masuk sebagian ini, sehingga memang tidak jelas teritorialnya itu tidak dalam penguasaan 100% mereka. Maka ini menjadi tanda tanya. Yang kedua misalkan sistem keamanannya itu juga tidak dijamin 100%, karena di situ ada banyak milisi dan milisinya itu nggak jelas gitu, ada yang abu-abu, ada yang ditengarai bagian dari perpanjangan Amerika dan Syiah dan seterusnya gitu ya. Yang ketiga, aspek penerapan syariat Islam itu juga menjadi cara penilaian kita terhadap sahih atau tidaknya deklarasi ISIS waktu itu. Karena ternyata ketika bicara tentang penerapan syariah, ya Allah, bunuh-membunuh, bantai-membantai, ya, dengan cara-cara yang sadis luar biasa sampai memunculkan ketakutan yang luar biasa di dunia Islam. Oh, ternyata khilafah itu membunuhnya begitu. Maka ini menjadi indikator bahwa itu tidak sahih, itu tidak valid, itu tidak sah dalam pandangan Islam. Termasuk sudut pandang yang ketiga, yang keempat adalah seorang khalifah yang dideklarasikan itu harus memenuhi kriteria. Misalkan ini ada bukunya kitab Al-Ahkamus Sultaniyah miliknya Imam Al-Mawardi, itu memberikan semacam guidance khalifah itu seperti apa. Jadi jangan sampai seorang khalifah yang dideklarasikan sebagai pemimpin, apalagi sebagai pemimpin umat Islam atau Amirul Mukminin, itu dia tidak merdeka. Ya, dalam artian dia itu adalah antek barat, gitu. Antek barat atau kaki tangan barat itu kan sesuatu yang sangat memalukan gitu. Jadi maka dengan 4 indikator ini kita bisa waktu itu saya secara pribadi memberikan penilaian ada yang tidak beres dengan ISIS gitu. Dan alhamdulillahnya semakin hari terbukti bahwa ISIS itu adalah mainannya CIA yang punya target untuk mendistorsi ajaran Islam, yaitu khilafah. Dan saya tidak berharap ya Taliban ini juga menjadi mainannya Amerika lagi itu, tetapi saya sangat berharap nanti pejuang-pejuang Taliban ini akan menemukan jati dirinya untuk memperjuangkan Islam secara sebenarnya, kemudian memperjuangkan institusi tadi yang disebutkan oleh Ustadz Faris sebagai al-khilafah al-islamiyah ala minhajun nubuwah, yang menggunakan manhaj kenabian, bukan pakai manhaj yang lain-lain, sehingga ya mudah-mudahan kita berdoa dan kita terus memantau ya, semoga ya makar yang disiapkan oleh orang-orang kafir itu berakhir persis yang kita harapkan, sebagai firman Allah di dalam surat
Ali Imran ayat 54, wa makaru makarallahu wallahu khairul makirin. Jadi insya Allah kita akan mendapati makar Allah itu jauh lebih baik